Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dihitung ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat waktu bapak ibu melangkah, hitungnya ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sampai ada rasa mengeluh, disitulah pahala kita hilang, sia-sia seperti itu. Makanya saya sampaikan kepada menjadi umrah yang makbul dan makbulah, dan kita juga ingin mengetahui hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang mana pas waktu sampai di Madinah membangun Masjid Quba tersebut, ya. Jadi insya Allah kita akan melihat langsung atas, di atas gunungnya itu, tapi bukan yang paling atas, di bawahnya agak ke belakang itu ada Gua Tur, yang mana Gua Tur ini Bapak Ibu tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat tercintanya siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar-kejar, bukan dikejar singa, bukan dikejar ular, tapi melainkan apa? Melainkan umatnya sendiri yang mengejar Rasulullah, tetapi mereka belum mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengusulkan apa? Ada juga yang mengusulkan disuruh seret atau kuda, supaya dia meninggal pada saat waktu diseret kuda. Maka keputusan terakhir singkatnya diputuskan 10 anak muda yang kekar perkasa. Mereka itu sudah dibikinkan senjata khusus untuk apa? Untuk memenggal kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu Bapak Ibu, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwasanya beliau akan dibunuh oleh kelompok Kafir Quraisy, maka beliau menyampaikan kepada sahabat tercintanya yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya nanti malam kata Rasulullah, Abu Bakar masih berada di rumahnya. Beliau tertidur, dipanggil kabarullah, Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah untuk mengganti tempat tidurnya. Seandainya beliau memakai over atau memakai seter, kemungkinan besar orang-orang yang mencari Nabi Muhammad itu kelihatan dari atas. Itu Rasulullah, beliau langsung mau masuk ke Jabal Tur, ke Gua Tur tersebut. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apa kabar? NRA. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini jamaah umroh NRA Group DIS 30 dan 31 keberangkatan tanggal 30 Desember 2023, dan hari ini sudah tahun 2024. Ini jamaah yang berangkatnya 2023, pulangnya 2024 ya. Jadi setahun. Hari ini berada di Jabal Tur, sedang napak tilas dan mengambil pelajaran dari peristiwa menjelang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Semoga semuanya lancar
tidak ada halangan suatu apapun dan berkah ya. Pak Haji Fajar mungkin bisa memberikan kesaksian selama ibadah bersama NRA ini. Alhamdulillah dengan pelayanan dari NRA selama ini memberikan layanan yang optimum dari mulai keberangkatan insya Allah sampai kembali ke Jakarta insya Allah menjadi lancar, diberikan kelancaran karena NRA dari 2015 memberikan layanan yang paling optimal buat kami sekeluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umrah dulu, karena umrah hari ini akan diajak Ustaz Mansur naik di dua gunung ya, Gunung Safa dan Gunung Marwah. Dua gunung ya, Gunung Safa dan Marwah ya. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu, jadi selimutnya disingkapkan, ternyata yang ada siapa? Sayyidina Ali, sudah jadi dibunuh. Dalam riwayat gini ada cerita, untung ada hordeng Pak. Jadi orang kafir buka hordeng sehingga wah kelihatan. Titipan orang-orang kafir, orang Yahudi, ada baju besi, ada senjata. Dan itu menunjukkan Nabi Muhammad orang amanah. Titipan-titipannya masih dijaga Bapak Ibu. Luar biasa. Itulah sifat al-aminnya Nabi Muhammad. Mereka kemudian mengejar. Ayo Muhammad sudah nggak ada. Ternyata Ali yang ada. Berpecah mereka. Bapak Ibu kalau padang pasir orang jalan pasti kelihatan bekasnya sebenarnya. Tapi mereka sudah terlambat. Nah mereka sebagian ada yang sampai ke Gua Sur ini. Apa? Burungnya sudah tersebar. Maka sebagian orang-orang Saudi menganggap merpati itu sang pahlawan Bapak Ibu. Tidak ada orang yang menangkap merpati di sini. Kalau di Pamulang besar lagi. Nah, tapi ada yang naik. Dalam riwayat ada yang menyebutkan yang naik namanya Surokoh. Mungkin bahasanya serakah. Ya yakin betul ada Nabi di atas. Dan naik sendirian pas sampai teman-teman tadi tidak ada orang. Kalau ada orang pasti sarang laba-labanya sudah terkoyak, sudah sobek. Padahal kata ahli sejarah itu kalau Surokoh itu nengok ke bawah aja kelihatan kakinya Abu Bakar. Karena Gua Sur itu hanya muat kalau orang Indonesia sekitar 3 atau 4, orang Arab sekitar 2 gitu. Bapak Ibu di dalam itu Abu Bakar sepi Bapak Ibu. Sebelum Nabi Muhammad dan Abu Bakar masuk, Abu Bakar itu menyobek bajunya dan menyumpal ya, menutup lubang-lubang yang ada karena khawatir khawatir ada binatang-binatang buas. Ternyata nggak ada orang. Nah ada sebagian ahli sejarah, tapi saya nggak pernah menemukan literatur. Saya pernah mendengar dari seorang ulama di sini cerita, Surokoh sebelum meninggalkan pintu gua Bapak Ibu, itu Surokoh sempat mengambil batu yang besarnya sepinggang orang dewasa. Saking keselnya, sebelum meninggalkan batu itu dilempar ke dalam gua. Sambil lempar sekuatnya, Surokoh berkeyakinan kalau ada orang pasti suaranya atau jerit aduh dilempar. Kalau suaranya nyaring pasti kena batu. Apa yang akan terjadi? Dilempar. Terkena dunia Rasulullah SAW yang sangat benar berdarah dengan darah yang kering. Bapak Ibu berikan doa. Jadi ini sudah Rasulullah berdarah di dunia pada lemparan tadi. Ada yang mengatakan berapa dan itu sudah tidak. Bapak keluar meninggalkan dalam keadaan Rasulullah berdarah dan lemparan. Ada Rasulullah selamat dari kesulitan orang-orang kafir. Itulah pura-pura Bapak Ibu. Itu 3 hari 3 malam Rasulullah berada di tempat itu. Tidak ketahuan yang memeliharakan kami berlaku sebagai atas tanah. Yang lebih menakjubkan ada seorang wanita bernama Asma binti Abu Bakar. Dia sedang hamil 8 bulan. Tiap malamnya dan juga nanti Allah. Sebagai sebuah penghormatan maka Asma binti Abu Bakar kemudian dimakamkan di Ma'la berdekatan dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu kafir mulai. Ada yang bertanya-tanya, kenapa seberat itu perjuangan Rasul? Kenapa nggak seperti Isra Mi'raj? Rasulullah manggil Jibril naik buruk ke sana. Untuk hijrah itu harus ada action. Maka Bapak Ibu hijrah itu Tuhan selalu dilangkahkan dengan kata apa? Al-Qadina amanu wa hajaru wa jahadu. Iman harus hijrah dan hijrah harus jihad. Hijrahnya berkorban. Ini cemerlang karirnya berjuang belajar untuk
perjuangan. Gemulangnya Islam Senin tanggal 1 Rabiul Awal dan tiba lagi di sana tanggal hari Kamis tanggal 12. Maka 12 Rabiul Awal itu sebenarnya tanggal cantik ya. Tanggal lahirnya Nabi, hijrahnya Nabi, dan siapa yang ulang tahun bulan ini? Ya, kadang-kadang kalau orang ulang tahun gembira, tapi mengajarkan kalau ulang tahun harusnya kita ingat akan usia. Baik. Ummul Qura sudah tadi. Ummul artinya ibu. Ummul Qura itu perguruan tinggi negeri di sini. Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Mudah-mudahan putra-putri kita nanti ada yang kuliah di Ummul Qura. Amin. Para tokoh-tokoh nasional kita di tanah air itu banyak yang alumni Ummul Qura ya. Sekarang Arafah sudah agak sedikit bersih Ustaz ya. Dulu tuh Arafah ada ini Bu, ada penyewaan onta. Terus iya, sekarang nggak ada. Dulu tuh Masya Allah kotor, ada putaran onta gitu. Ada jamaah kita yang ada yang nyewain imamah, surban, difoto gitu. Dulu masih ada zamannya foto Polaroid Pak, yang sekali cekrek ya. Lah ternyata enggak, cuma kita lalalala gitu. Dikira dia ini orang girang banget mau difoto ya. Dikira nyanyi lalalala gitu ya. Dulu kalau naik onta kok, kalau onta duduk 5 real, onta berdiri 10 real, onta berlari 15 real, jalan gitu 15 real. Sekarang onta sudah nggak ada, jadi saya bersyukur nggak ada saingan saya. Dulu orang mau foto sama onta bayar 5 real ngantri Bu. Foto sama ustadznya gratis, nggak ada yang mau. Ya, Universitas Ummul Qura ini gerbang utamanya. Ya, jadi bagi yang mau masuk tidak boleh ya. Tidak boleh, karena di sini khusus untuk tempat anak-anak belajar. Jadi di sini Bu Bapak, tempat teman-teman kita yang kalau ada yang bilang belajar di mana, oh dia belajar di Universitas Mekah. Berarti ini sudah. Karena nggak ada lagi, kecuali kalau Ummul Qura yang perempuan itu ada di Hudzaibiyah. Termasuk universitas ini. Nah, kenapa dibangun di luar tanah haram, Ibu Bapak? Karena banyak daripada pengajarnya itu non Muslim, ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Inggris, Cina. Profesor-profesornya itu, dokter yang ngajar di sini itu banyak yang non Muslim. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, itu kelihatan. 2,5 kiloan jalan. Sekitar 2,5 km jalan. Orang balik 5 kilo. Belum umrah lagi nih. Makanya sampai dilaporkan sama polisi bahwasanya ada yang rebutan parkiran, sudah semuanya seperti itu. Jadinya ditutup. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua. Doa istri yang pertama, istri yang kedua juga gitu, ya Allah, aku nggak tahan ya Allah di mati, mudah-mudahan kabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sama itu tadi ibu ada yang protes ya suaminya berdoa, makanya sekarang sama pemerintah Saudi ditutup Bapak ya, ditutup. Bahkan dulu ada ini tadi ya, onta, ada dulu foto Polaroid Pak yang begini-gini itu, ada penyewaan memang surban, dikasih di foto air dan sungai yang bisa mensuplai air minum buat jemaah haji di Arafah. Itulah mas kawin yang bagus. Jadi mas kawin yang bagus itu suami nanya calon suami itu mau mas kawin apa. Dan mas kawin yang paling bagus, mahar yang paling afdal adalah mahar yang belum dimiliki oleh istri atau yang aneh. Kalau Arab tahu berakhir, maka kamu sudah paham beragam Arab itu.
Yang ketiga ada yang mengatakan di sini tetap mengenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka jamaah haji kalau pas musim haji 9 Dzulhijjah itu diajak untuk muhasabah. Kata itu sebelah kanan kiri kita namanya Muzdalifah. Nah, pada malam hari tanggal 9 setelah wukuf jamaah bergerak ke sini. Nah, kanan ada namanya Masjid Masy'aril Haram. Kita berhenti sebentar. Dulu Bapak Ibu jamaah. Jadi Bapak, seperti yang kita lihat, Masya Allah ya, di kiri kanan ini sudah disediakan kerikil ya, kerikil untuk melempar jumroh. Nah, kerikil untuk melempar jumroh, karena setelah kita perjalanan dari Muzdalifah, kita langsung untuk melempar Jumratul Aqabah ya, Jumratul Aqabah. Nanti di sini pengambilan batunya, dan itu setiap lubang itu diambil, melemparnya itu sebanyak 7 batu biji ya, 7 biji batu. Nah, tapi ingat ya Bapak ya, yang ambil batu-batu di sini itu kayak haji saya dulu ya, jamaah haji yang jalan kaki. Tapi kalau jamaah haji yang pakai bis ya, apalagi lewat NRA Group, nah itu nggak usah capek-capek ya. Ceritanya dari dulu ya, cerita yang sangat-sangat maklum sekali, sangat terkenal tentang pembunuhan Mina Jadid atau Mina Baru. Nah, jadi sebenarnya ini dulu masih termasuk area Muzdalifah ya Pak ya. Masih termasuk area Muzdalifah. Di kiri kanan kita ini termasuk area Muzdalifah sebenarnya. Tetapi masih berselisih ya, gimana hukumnya, sah apa enggak kita wukuf di sana di Mina yang baru, yang aslinya itu ada daerah Muzdalifah. Nah, kemudian di sini Bapak, di sebelah kita terjadi karena mengikuti jejak Nabi Ibrahim terdahulu. Nah, pertama Jamarat ini ya, Jamarat yang sering nanti kita akan sama-sama saksikan, tempat melempar jumroh. Nah, jadi dulu kenapa di situ ada melempar jumroh? Korbanan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim diuji cintanya kepada Allah SWT dengan menyembelih orang yang paling beliau cintai dan sayangi. Nah, sehingga gelar Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dokter tutup sana, nanti kita lihat sana. Itu masih termasuk daerah Mina, yang dimana tapi di sana itu khusus untuk kerajaan atau keluarga raja ya, keluarga raja atau tamu-tamu raja. Kayak masjid Arafah, Muzdalifah, Mina. Dan di satu masjid ini itu ada bangunan berlantai 4, ya bisa dilihat. Itu ada lantai 4, 1, 2, 3, 4. Disitulah tempat melempar jumroh. Nah, di sini di sebelah kiri kanan kita ya Pak. Nah, ini tenda, ini jalan yang daerah atas ini jalur orang jalan kaki. Masjid, bukan masjid, dan selalu hatinya terpaut pada masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Nabi Muhammad tiba di Kuba, nggak bangun istana, nggak bangun madrasah. Masjid yang sedang dibangun, kalau ada kira-kira di kantornya musola sedang direnovasi, tempat tinggalnya sedang kegiatan masjid, ikuti. Nabi diubahi, kemudian akhirnya bertawar. Tapi sekarang sudah tutup seluruh Bapak Ibu, tutup total dan nggak ada lagi yang jual air Girona. Di Indonesia ini kadang-kadang orang pada jual gini katanya. Membatalkan terakhir adalah umroh ya. Baik, saya mohon Ustaz Ahmad Mansur untuk memandu niat baik yang pribadi maupun yang. Baik, sekarang niat yang umroh sendiri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ikut yang hanya umroh sendiri saja ya, bukan yang umroh badal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Silakan yang niat umrah sendiri baca dalam hatinya, ikuti Bismillahirrahmanirrahim, ikuti dalam hatinya. Saya berniat
melaksanakan ibadah umrah dan seihram dengannya lillahi ta'ala. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Baik, itu niat untuk yang umrah mandiri ya. Silahkan sekarang ikut yang umrah badal ya. Siapkan namanya yang satu orang saja ya, nggak boleh dua orang. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. Allahumma inna nas'aluka min sakhatika wan nar. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi kami himbau kepada ibu bapak yang akan melaksanakan ibadah umroh. Sekali lagi kami harap kepada ibu bapak semuanya supaya tidak ada yang tidur ya. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk لا شريك له وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم من صحتك